Bab 216. Amarah Kingston Jiang. Bukan rahasia lagi bahwa pendukung Klu Tang adalah naga hitam. Bukan rahasia lagi bahwa naga hitam telah menyinggung semua tokoh besar di Jiangzhong. Semua orang ingin naga hitam mati dan hal ini bukan merupakan suatu rahasia. Namun sebelum para tokoh besar mengambil tindakan, tersiar kabar meninggalnya naga hitam, yang dikatakan bahwa dia telah meninggal di belantara selatan Gunung Tianshan. Sekarang David Wei mengatakan bahwa Klu Tang adalah istri naga hitam. Kingston Jiang, menantu dari keluarga Tang, dia adalah naga hitam. Ken Ma tampak ketakutan. Untuk apa kamu masih berbicara omong kosong? Cepat bawa Klu Tang untuk dimandikan, apakah kamu ingin mati? David Wei sudah tidak sabar. Ingat, cari wanita untuk memandikannya, sebelum aku menyentuhnya, aku tidak ingin pria lain melihatnya. Baik. Ken Ma langsung mengangguk. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam pandangannya, Klu Tang pasti memiliki suatu hubungan tersembunyi dengan naga hitam yang telah meninggal, maka dari itu David Wei bisa mengatakan bahwa Klu Tang adalah istri naga hitam. Klu Tang diseret secara paksa. Ken Ma menemukan beberapa wanita dan menyuruh mereka untuk memandikan Klu Tang. Setelah selesai mandi, dia dibawa ke sebuah kamar di Villa Osmanthus. Dan Ken Ma sudah selesai menyiapkan kameranya. Meskipun tidak bisa melakukannya, tetapi tidak buruk juga untuk melihatnya. Terlebih lagi, David Wei sekarang memiliki keempat anggota tubuh yang patah, dia pasti tidak bisa bergerak dan membutuhkan bantuan. Wanita cantik ini pasti akan jatuh ke tangannya. Setelah David Wei selesai, dia pasti bisa melakukan hal yang dia inginkan pada Klu Tang. Villa Osmanthus, di dalam sebuah kamar. Klu Tang menyusut di dalam selimut, membungkus tubuhnya dengan selimut, hanya memperlihatkan kepalanya di luar. Suara langkah kaki datang dari luar pintu. Hatinya bergetar ketika mendengar suara langkah kaki. Pintu terbuka. David Wei dibawa masuk. Yang mengikutinya adalah Ken Ma dan beberapa bawahan. Ken Ma telah menyiapkan kamera. Setelah dibawa ke dalam kamar, David Wei memerintahkan, Ken, berhati-hatilah pada saat sedang merekam. Jangan sampai diriku terekam, aku tidak ingin menjadi objek yang dilihat oleh orang lain. Tuan Muda Wei, jangan khawatir, aku pasti tidak akan merekammu. Aku telah melakukan pekerjaan ini pada beberapa tahun sebelumnya, sudut pengambilan gambarnya pasti tidak ada masalah. David Wei memerintahkan anak buahnya untuk menanggalkan pakaiannya dan dengan cepat pakaiannya ditanggalkan. Dia dibawa ke tempat tidur. Klu Tang, jika kamu tidak ingin menderita, datang dan layani aku. Tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu yang tertutup ditendang terbuka. Seorang pria mengenakan jas hujan hitam dan penuh amarah masuk. Orang ini adalah Kingston Jiang yang datang dengan terburu-buru. Semua orang di dalam kamar melihat ke arah pintu. Ketika mereka melihat Kingston Jiang datang, mereka semua tertawa bahagia. Ken Ma tertawa aneh dan berkata, aku kira siapa yang datang, ternyata menantu dari keluarga Tang. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu ingin melihat istrimu dihina oleh orang lain? Ekspresi Kingston Jiang gelap dan mengerikan, dia mengepalkan tinjunya dan berjalan mendekat. Ken Ma memarahi, tahan dia. Para bawahan segera mengeluarkan parang dan menebas Kingston Jiang. Tubuh Kingston Jiang sedikit menyimpang ke samping, menghindari pisau dan menyerang mereka dengan keras, meraih pergelangan tangan bawahan lainnya. Salah satu seorang bawahan berteriak. Kingston Jiang mengambil pisaunya. Dia ingin memotong seseorang. Teringat bahwa Klu Tang masih berada di sini, dia tidak ingin Klu Tang melihat adegan berdarah ini, jadi dia langsung menendangnya dan bawahan itu ditendang beberapa meter jauhnya. Bagaimana bisa beberapa preman kecil ini merupakan lawan Kingston Jiang? Dalam sekejap, beberapa bawahan telah dijatuhkan. Kingston Jiang berjalan menuju tempat tidur dan langsung mengangkat Klu Tang yang terbungkus selimut. Mengangkat selimut dan juga orang. Berbalik dan pergi. Hentikan dia, hentikan anak ini. David Wei meraung. Tetapi semua bawahan di dalam kamar itu sudah jatuh, hanya tersisa Ken Ma.
Kenma menyaksikan Kingston Jiang hendak meninggalkan ruangan dan langsung mengeluarkan pistolnya. Membuka pelatuk. Dor. Kingston Jiang melambaikan tangannya, sebuah jarum perak melayang keluar. Jarum perak memblokir peluru dengan akurat. Jarum perak dikeluarkan lagi, Kenma langsung terjatuh ke tanah. Dia tidak menoleh, berbalik dan pergi. Klu Tang digendong di dalam pelukannya dan menangis sedih. Sudah tidak apa-apa. Kingston Jiang terus menghibur dan meminta maaf, maaf, aku datang terlambat. Dia menggendong Klu Tang dan keluar. Ada mobil di luar Villa Osmanthus. Ini adalah mobil yang biasanya Bloody kendarai, sekarang Bloody berada di rumah sakit dan yang mengemudi adalah Sini Wen. Dia menggendong Klu Tang dan masuk ke dalam mobil. Kingston Jiang, adikku masih berada di ruang bawah tanah, cepat selamatkan adikku. Klu Tang teringat sesuatu dan berseru. Aku tahu. Kingston Jiang menurunkan Klu Tang dan berkata kepada Sini Wen, bawa dia ke Mortal Clinic terlebih dahulu. Sini Wen mengangguk dan mengingatkan, Kak Kingston, hati-hati. Hanya sekelompok semut, aku tidak menganggap mereka hebat. Kingston Jiang berbalik dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sini Wen berbalik dan melirik Klu Tang di barisan belakang, tidak berbicara, menyalakan mobil dan pergi. Kingston Jiang masuk ke dalam Villa Osmanthus lagi, pada saat yang sama mengambil ponsel dan menelepon Raja Xiaoyao. Aku berada di Villa Osmanthus di pinggiran kota, datang pada 1 jam kemudian untuk membereskan kejadian ini. Dia memutuskan panggilan dan berjalan langsung ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, ada banyak bawahan yang menjaga. Kingston Jiang datang, darah mengalir seperti sungai dan tulang seperti gunung. Para bawahan ini semuanya telah mati. Dia melihat kelantang sedang diikat ke kursi dan genangan darah tertinggal di tanah. Darah ini semuanya dikeluarkan dari tubuh kelantang. Kingston Jiang sedikit mengernyit. Berjalan mendekat, mencari denyut nadi kelantang dan segera memeriksanya. Dia terluka separah ini. Kedua lutut kelantang dihancurkan dan kedua tangannya dilumpuhkan serta menderita siksaan yang tak tertahankan. Sekarang dia sedang sekarat dan hidupnya sekarat. Kingston Jiang membebaskannya. Tubuhnya langsung terjatuh, Kingston Jiang menahannya tepat waktu. Kelantang tersadar. Dalam keadaan linglung, dia melihat Kingston Jiang, dia ingin mengutuk, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berbicara. Kingston Jiang mengeluarkan beberapa jarum perak, untuk melanjutkan nyawanya, kemudian menggendongnya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Ada suara gelisah di luar. Sebelum Kingston Jiang keluar dari ruang bawah tanah, ratusan orang lebih telah berkumpul di luar. Orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka. Mereka memiliki tongkat besi yang panjangnya lebih dari 2 meter dan parang yang panjangnya lebih dari 1 meter. Bunuh dia. Ada seorang pria parubaya yang berdiri di belakang ratusan orang. Orang ini adalah Stanley Wei. Raut wajahnya terlihat sangat gelap dan dia berkata dengan dingin, Kingston Jiang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu masih berani muncul, hari ini adalah tanggal kematianmu. Kingston Jiang menatap dingin pada ratusan orang di depannya. Hanya sekumpulan sampah, kamu terlalu meremehkanku, kan? Dia menggendong kelantang dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Maju. Bunuh dia. Ratusan orang lebih bergegas bergerak menuju Kingston Jiang sambil memegang senjata. Mengangkat parang dan menebasnya ke arahnya. Bahkan jika Kingston Jiang sedang menggendong seseorang, para preman ini sama sekali bukan lawannya, dia terus-menerus menghindari serangkaian serangan dan pada saat yang sama mencari peluang untuk menyerang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti akan memotong vitalitas mereka ketika dia menyerang. Segera ada ratusan orang lebih tergeletak di tanah. Orang-orang ini, jika kakinya tidak patah, maka tangan yang patah, mereka semua terbaring telentang di atas tanah, dalam keadaan kematian yang menyedihkan. Stanley Wei benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa Kingston Jiang tidak tertandingi dalam hal kekuatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dia sedang menggendong kelantang yang terluka parah, tetapi masih sangat menakutkan, ratusan orang lebih bukanlah lawannya.
Dia mengeluarkan pistol. Jangan bergerak, jika bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Dia memegang pistol, tetapi tangannya gemetar. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Kingston Jiang mengulurkan tangan ke pinggangnya, mengeluarkan jarum perak dan mengangkat tangannya. Jarum perak terbang keluar. Sebelum Stanley Wei bisa menembak, jarum perak menembus tubuhnya dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Kingston Jiang meletakkan kelantang di tanah, pergi ke kamar di lantai atas, meraih David Wei yang sudah telanjang, datang ke depan jendela dan melemparkannya langsung dari lantai 2. Ah! Di tanah di luar, terdengar teriakan kesakitan yang menusuk telinga. Ini adalah lantai 2, tidak terlalu tinggi. Dilempar ke bawah, David Wei tidak dilempar sampai mati. Tetapi semua tulangnya patah. Ken Ma berbaring di tanah, menyaksikan Kingston Jiang berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya, wajahnya pucat ketakutan, giginya gemetar. Tuan Muda Jiang, tolong beri aku sebuah. Kingston Jiang mengangkatnya seperti bola dan melemparkannya langsung keluar jendela. Kemudian, datang ke depan jendela dan melompat. Melompat turun dari lantai 2 dan berdiri di tanah dengan mantap. Menarik Stanley Wei dan menjatuhkannya ke tanah dengan santai. Kemudian dia duduk di tangga dan mengeluarkan sebatang rokok untuk menyalakannya. Aku memang telah mengundurkan diri, tetapi apakah aku akan membiarkan orang lain menindasku? Kingston Jiang menatap David Wei yang berlumuran darah karena dilempar dengan wajah dingin. Aku pernah memperingatkanmu, jangan memiliki pemikiran yang lain terhadap istriku, kenapa kamu menggali kuburanmu sendiri? Bersambung.